Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pertemuan keempat ini. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang namanya algoritma. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya algoritma itu gimana sih gambarannya, Bu? Kayak gitu. Jadi algoritma ini gambarannya adalah urutan saat kita itu menjabarkan suatu, permasalahan atau suatu step-step gitu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan lagi, "Kenapa sih kita tuh harus belajar ini, Bu?" Gitu. Jadi kalau teman-teman ini kan ada di jurusan bisnis digital ya, di mana, beberapa mata kuliah itu akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya IT gitu dan teman-teman mungkin juga akan dapat, mata kuliah tentang IT juga atau pemrograman. Nah, sebelum belajar pemrograman kita memang harus tahu dulu dasarnya, alurnya itu seperti apa, pemrograman itu, terus misalnya, dalam, menyusun, alur untuk sebuah program itu seperti apa, nah itu dasarnya kita harus belajar tentang algoritma, seperti itu. Oke, itu penjelasan singkat atau gambaran umumnya tentang algoritma. Jadi kita hari ini belajar lebih, dalam atau belajar secara apa ya, secara umum dan nanti bagaimana algoritma itu digunakan, kita akan belajar untuk materi hari ini. Nah, diskusi hari ini itu, ini sebenarnya masih sangat umum sih untuk dipelajari gitu, tapi kita perlu tahu gitu kan, untuk diskusi hari ini kita akan belajar tentang sejarahnya algoritma gitu ya, siapa sih sebenarnya penemunya, atau bagaimana sih algoritma ini bisa menjadi sebuah dasar dari bidang ilmu, entah itu IT, entah itu, bidang ilmu sains yang lain. Terus juga membahas tentang fungsinya algoritma itu sendiri. Lalu bagaimana sih karakter algoritma itu, karakteristiknya itu harus seperti apa gitu. Terus klasifikasinya di algoritma itu ada klasifikasi apa aja ya gitu. Bentuk-bentuk algoritma, terus ada komponen algoritma juga, paradigma rancangannya seperti apa. Lalu ini nih pertanyaan yang kadang sangat klimaks gitu ya, perbedaan algoritma sama program atau pemrograman itu apa sih, Bu? Biasanya tuh kayak gitu. Terus penggunaan algoritma itu sendiri. Jadi nanti kita, bagaimana sih kita itu bisa mengimplementasikan sebuah algoritma untuk bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, yang pertama itu tentang sejarah algoritma. Jadi algoritma itu sendiri, apa, sering ya mirip gitu, kadang tuh disebut sama logaritma. Berarti teman-teman waktu SMA dulu belajar tuh tentang log atau logaritma gitu kan, tapi sebenarnya ini adalah 2 hal yang sangat berbeda jauh, cuma namanya aja mirip gitu. Dan ini tuh punya, sejarah tersendiri ya gitu. Jadi di abad ke-9 istilah algoritma ini pada dasarnya adalah, kependekan dari nama penemunya gitu ya. Jadi penemunya itu atau yang mencetuskan itu adalah Abu Ja'far Muhammad bin, Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang astronom dan ahli matematika. Beliau ini adalah salah satu matematikawan terbesar yang pernah hidup, karena kenyataannya itu beliau itu mendirikan beberapa cabang atau konsep dasar matematika. Nah, beliau ini sangat mempengaruhi pemikiran, apa ya, di bidang matematika lebih luas lagi daripada, penulis di abad pertengahan lainnya gitu. Jadi karyanya beliau ini, yang, terkenal selain algoritma itu juga ada aljabar. Nah itu sangat, apa ya, menjadi bahkan sampai sekarang pun kan algoritma dan aljabar ini menjadi salah satu kayak fondasi gitu ya untuk beberapa mata kuliah, atau beberapa rumpun ilmu yang biasanya, digeluti hingga saat ini gitu. Salah satunya kayak matematika. Nah sekarang algoritma pun, jadi apa ya, kayak dasar gitu di bidang IT juga gitu kan. Nah itu kan perkembangannya
semakin berkembang kan pasti ilmu pengetahuan itu udah dasarnya itu dari algoritma yang, dicetuskan oleh seorang Al-Khwarizmi. Nah, untuk, hingga sampai detik ini ya, algoritma itu didefinisikan memiliki fungsi, ini bisa saja sangat berkembang ya, seperti ilmu pengetahuan lainnya ini juga bisa sangat berkembang. Jadi, untuk saat ini algoritma itu dapat, memperkecil suatu kesalahan atau error dalam bidang pemrograman. Hal ini dikarenakan algoritma itu dapat menjalankan segala sesuatunya itu secara otomatis sesuai dengan rumus atau instruksi yang sudah ditentukan. Nah, algoritma juga membantu, developer, ini dalam artian developernya itu, programmer gitu ya, sebuah aplikasi mencari kesalahan atau error dari program yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya algoritma ini membuat penulis code atau si programmernya ini menjadi apa ya, pemrogramannya itu atau kodenya itu lebih efisien karena si developer-nya ini tidak perlu mengulang lagi penulisan kode untuk program yang ingin dibuat karena kan sudah ada runtutan. Kalau misalnya itu ada perulangan, otomatis kita kayak tinggal copy aja step-stepnya dari yang sebelumnya. Jadi nggak perlu lagi menulis ulang kode yang sama. Terus selanjutnya algoritma ini membantu sebuah program atau aplikasi menjadi lebih ringkas dan berukuran kecil. Sebab aplikasi berjalan lewat proses yang otomatis algoritmanya dan bukan dari kode yang ditulis secara manual. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti selanjutnya akan belajar tentang source code, tentang bahasa pemrograman, nah itu kan dasarnya dari algoritma. Jadi algoritma ini sudah mengautomatisasi, yang namanya source code gitu. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang karena sudah algoritma alurnya seperti ini, kalau misalnya dia itu, harus berada di perulangan, dia otomatis akan menggunakan perulangan yang sebelumnya, seperti jadi udah otomatis langsung aja muter gitu ya alurnya. Terus yang terakhir itu didefinisikan algoritma membantu pembuatan program itu lebih terstruktur dan logis gitu. Jadi kalau misalnya, apa namanya, kok rumit ya kayaknya ini program tuh mau alurnya tuh dibawa kemana gitu. Misalnya kita lagi bikin sebuah program gitu, ya udah kita definisikan dulu algoritmanya, dia itu mulai dari inputan, outputan, itu mau kayak gimana, prosesnya seperti apa. Nah, setelah deskripsikan dengan algoritma, digambarkan dengan algoritma, barulah sang developer atau programmernya ini membuat atau meng-create, mem-build, biasanya bahasanya orang IT itu mem-build gitu ya, membangunnya dengan bahasa pemrograman yang cocok, seperti itu. Nah, selanjutnya ada karakteristik algoritma. Jadi ini adalah, part yang penting gitu ya, karena karakteristik itu kan memang yang harus ada dalam sebuah algoritma gitu kan. Nah, yang pertama algoritma itu harus jelas dan tidak ambigu. Nah, setiap instruksi atau step-step yang ditulis langsung itu bisa dipahami dan tidak membuat orang lain itu salah mengartikan. Jadi kalau sebuah algoritma itu digambarkan dalam flowchart atau diagram alir, dia itu tidak boleh membingungkan si pembacanya. Kalau misalnya, orang si A atau si B membaca flowchart yang sama tetapi memiliki penafsiran yang berbeda, nah ini algoritmanya berarti belum benar nih kalau kayak gini, seperti itu. Jadi kalau algoritmanya benar si A, si B, si C, si D dengan melihat diagram alir atau flowchart yang sama, dan mereka berempat misalnya ya punya, perspektif yang sama, otomatis algoritmanya itu berarti benar. Nah yang kedua, algoritma ini harus memiliki inputan yang jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya sebuah masalah ya, anggap aja saya pengen bikin sebuah website, website untuk pendaftaran. Nah pendaftaran itu inputnya apa? Harus jelas, misalnya data mahasiswa kayak gitu. Nah inputnya tuh harus jelas, nggak boleh data data orang gitu. Orangnya ini orang yang gimana spesifiknya. Orang kan banyak tuh, misalnya, orang tuh, ada yang
usia gitu ya. Misalnya saya pengen kalau yang daftar mahasiswa ini rentang usianya minimal 17 tahun, maksimalnya 40 tahun gitu. Nah ini kan berarti yang 60 tahun tuh kan udah nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi harus memiliki batasan input yang jelas. Nah outputnya juga seperti itu, harus jelas nantinya. Orang-orang yang misalnya lulus dari, pendaftaran atau di kampus ini, berarti dia itu dengan rentang usia yang, sekian gitu, misalnya dari 40 berarti kalau 4 tahun, berarti maksimalnya dia tuh harus berusia 44 tahun itu harus sudah lulus, seperti itu. Jadi kita harus punya batasan yang jelas untuk input dan output-nya terkait algoritma ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada, oh maaf ini saya nulisnya salah jadi typo, ini harusnya tuh terbatas gitu ya. Jadi terbatas ini adalah algoritma memiliki langkah-langkah yang terbatas. Ini untuk memastikan algoritma secepat mungkin menghasilkan output yang diinginkan. Jadi jangan terlalu melebar kalau bikin algoritma itu. Jadi jelas, misalnya stepnya pendaftaran, pendaftaran itu syaratnya apa, inputnya tuh nanti outputnya seperti apa dari pendaftaran, oh berarti outputnya itu harus form pendaftaran. Nah, misalnya step dari mulai orang mendaftar sampai dengan mendapatkan form pendaftaran ini seperti apa langkah-langkahnya. Nah, itu harus dibatasi, jangan terlalu banyak gitu. Misalnya gini, kalau orang mau daftar aja harus pakai surat keterangan A, B, C, D, E, ini akan terlalu lama gitu kan. Jadi, step-nya itu aduh ini ribet ini kalau kayak gini. Nah, algoritma itu kan fungsinya untuk menjelaskan atau mempercepat, alur ini tadi kan. Jadi sebisa mungkin membikin atau membuat sebuah algoritma itu, harus kita batasi supaya, alurnya ini lebih cepat untuk tercapai gitu ya. Jadi output-nya nanti tuh lebih, cepat untuk dicapai atau lebih gampang untuk menyapainya. Nah, selanjutnya itu, dapat dieksekusi. Jadi dalam artian dapat dieksekusi itu, step yang kita buat atau yang kita deskripsikan dalam sebuah algoritma ini, itu tuh harus bisa dilakukan. Jadi jangan bikin algoritma yang sesuatunya itu nggak bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya itu, saya bikin algoritma, tentang apa ya, kalau misalnya sesuatu yang nggak bisa dilakukan gitu. Misalnya kayak step-step, eee, membik me membuat roti dari kayu gitu kan, itu kan kayak nggak masuk akal kalau di kita gitu kan, kayu itu udah keras terus dibikin roti itu kayak gimana gitu kan. Jadi, eee buat sebisa mungkin step-step yang sesuatu itu bisa dieksekusi. Jadi misalnya, rotinya ini berbahan dasar kentang gitu kan, itu kan bisa dieksekusi gitu daripada yang berbahan dasar kayu, seperti itu. Jadi logis gitu ya, dapat dieksekusi itu dalam artian logis gitu. Nah, terus selanjutnya tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Jadi ini bahasa pemrograman itu kan banyak banget, kayak ada Java, bahasa C, Python, ada PHP kayak gitu kan. Jadi, sebisa mungkin algoritma ini tuh bisa diimplementasikan di semua bahasa. Jadi makanya algoritma ini masih bahasanya tuh bahasa manusia, belum bahasa mesin gitu ya. Dalam artian, masih bisa difahami gitu. Jadi kalau orang mau, create atau build sebuah program pakai bahasa apapun dengan melihat algoritma yang seperti ini, oh berarti bisa nih dipakai di sini gitu. Lalu selanjutnya ada klasifikasi algoritma. Nah, klasifikasi algoritma ini ada 6 klasifikasi. Nah, ini sih, mungkin apa yang namanya, tidak banyak apa ya, tidak banyak disebutkan gitu ya klasifikasi ini tuh. Tapi kita harus tahu juga tentang klasifikasi ini. Jadi yang pertama itu adalah rekursi. Rekursi ini adalah sebuah algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang sampai kondisi tertentu itu tercapai. Ini merupakan metode umum bagi pemrograman, fungsional. Jadi ini sebenarnya sih lebih ke spesifik yang udah ke pemrogramannya ya. Jadi cara, bagaimana kita mendeskripsikan sebuah alur tapi ini sudah mendekati di bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya algoritma yang umum itu sebelumnya itu adalah sudah masih bahasa manusia banget. Nah, ini klasifikasi, untuk rekursi ini biasanya tuh sudah mendekati fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah program.
Nah, yang kedua ada logical. Nah, logical ini adalah logika deduksi yang terkontrol. Pernyataannya diekspresikan sebagai algoritma itu adalah logika dan juga kontrolnya dari sebuah, aplikasi atau sebuah, apa ya, yang dijalankan itu bagaimana gitu kontrolnya itu. Jadi, komponen logika mengekspresikan yang bisa digunakan untuk, mengontrol tentang sebuah, step-step tertentu atau sebuah, apa ya, sebuah ini kali ya, kayak jajaran yang kita mau gunakan atau yang kita mau definisikan dan nanti tuh, step-step ini tuh selain dieksekusi, dia itu juga dikontrol, ini tuh udah bener apa enggak sih, step-stepnya atau ini sudah bener nggak sih input output-nya, apakah sudah sesuai dengan yang kita definisikan, seperti itu. Terus yang ketiga ada serial, paralel, atau terdistribusi, yaitu algoritma yang biasanya itu diasumsikan bahwa komputer itu menjalankan satu instruksi algoritma itu setiap waktu. Jadi, komputer kita gitu ya, kalau kita lagi, presentasi otomatis dia akan menjalankan, perintah atau algoritma dari presentasi gitu kan. Awalnya membuka file lalu, pencet apa namanya, share screen seperti itu, terus dia akan menampilkan, slide by slide seperti itu. Kalau misalnya slide-nya tuh diedit punya, desain yang seperti A, B, C, D, E, nah dia akan menjalankan algoritma yang sesuai dengan perintah si penggunanya. Nah, terus yang keempat ada deterministik atau non-deterministik, yaitu algoritma deterministik ini adalah, algoritma yang menyelesaikan masalah dengan keputusan yang tepat di setiap langkah dari algoritma. Sedangkan algoritma non-deterministik yaitu menyelesaikan masalah lewat penerkaan, walaupun penerkaan biasanya lebih akurat menggunakan heuristik. Jadi ini adalah sedikit yang penerkaan ini dalam artian itu hasilnya tuh belum pasti gitu ya. Jadi kalau deterministik itu yang, ibaratnya tidak ambigu dan dia output-nya sudah pasti. Nah, kalau misalnya non deterministik ini, hasilnya itu masih meragukan gitu. Misalnya bentuknya tuh nanti apa ya gitu. Misalnya kalau bikin roti, jadi nggak ya si roti ini dengan misalnya resep yang baru ini, kayak gitu contohnya. Terus yang kelima itu ada tepat atau perkiraannya tuh, tepat gitu ya. Nah ini algoritma, pada solusi yang tepat. Algoritma perkiraan ini mencari sebuah perkiraan terdekat dengan solusi yang sebenarnya. Jadi ada algoritma-algoritma tertentu yang, mereka itu dibuat untuk, mengetahui suatu hasil. Nah ini apa namanya, bedanya dengan non deterministik, kalau non deterministik ini benar-benar nggak tahu hasilnya nanti, bakalan bener atau salah gitu. Tapi kalau yang untuk perkiraan, nah misalnya kayak cuaca. Cuaca itu biasanya kalau udah di atas panasnya misalnya ya di atas 45 derajat dengan, eee, apa tuh namanya, kecepatan angin sekian, nah biasanya tuh ada akan ada puting beliung. Nah, seperti itu kan bisa kita perkirakan ya atau diramalkan biasanya kalau ramalan cuaca gitu kan. Nah, itu tuh, algoritmanya biasanya pakai yang di perkiraan gitu. Jadi mereka ini melihat tanda-tanda gitu, hasilnya akan mendekati. Pasti kurang lebih bakalan ada, angin puting beliung kalau enggak, misalnya bakalan ada tekanan, udara yang akan lebih panas gitu. Biasanya tuh mendekati gitu kan. Nah, kalau non determinis itu benar-benar nggak tahu hasilnya nanti bakalan seperti itu atau tidak gitu. Nah, yang terakhir ada algoritma kuantum, yaitu algoritma yang berjalannya di model realistik dari komputasi kuantum. Istilah ini biasanya digunakan untuk algoritma yang tampak pada dasarnya kuantum atau menggunakan beberapa fitur komputasi kuantum. Jadi, fitur komputasi kuantum ini biasanya melibatkan, sebuah alat gitu ya. Jadi alat yang berupa itu komputer gitu. Jadi algoritma kuantum ini adalah algoritma yang digunakan itu, implementasinya tuh ke alat-alat elektronik gitu, atau dalam artian mungkin di sini kalau di bidang kita tuh lebih menggunakan komputer. Nah, tadi kan kalau perkiraan tuh bisa cuaca, bisa,
misalnya roti atau apa gitu kan yang, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau untuk yang kuantum ini biasanya lebih ke menggunakan, si komputer gitu atau alat bantunya itu adalah media elektronik. Nah, selanjutnya ini yang jenis algoritma berdasarkan strukturnya yang paling sering dipakai gitu. Pasti teman-teman, lumayan familiar ya dengan gambaran seperti ini. Gambar ini namanya adalah diagram alir atau yang biasa kita sebut dengan flowchart. Nah, jenis algoritmanya ini berdasarkan dengan strukturnya ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sequence atau urutan. Jadi, dia itu berurutan dari mulai dimulai, terus memasukkan input, lalu diproses sampai dengan, hasil dan ending dia tuh cuman lurus aja gitu ya, jadi nggak pakai muter-muter gitu. Nah, yang kedua strukturnya ini bercabang. Jadi di sini setelah, misalnya kita memasukkan sebuah input, nanti tuh dalam proses ini bisa jadi dia itu hasilnya tidak, bisa jadi hasilnya itu ya, gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya tidak, dia akan, menghasilkan output yang seperti apa. Kalau misalnya pengolahannya berhasil, dengan hasil ya itu pengolahannya, hasilnya atau output-nya itu seperti apa gitu. Jadi kalau ini percabangan, jadi ada 2 kemungkinan, kalau misalnya kita melakukan suatu hal gitu. Nah misalnya kayak tes gitu ya, bisa jadi, lolos ataupun tidak lolos gitu kan, itu kan ada 2 kemungkinan seperti itu. Nah kalau misalnya, yang ketiga bentuknya itu adalah perulangan. Jadi, kalau misalnya kita, apa tuh namanya ini di algoritma ini adalah prosesnya itu dari kita input, terus nanti akan ada perulangan yang terjadi. Jadi dari sini, ini akan diproses terus 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 diproses. Nah, ini akan berulang di sini lagi gitu. Jadi balik lagi. Nah, kalau misalnya belum berhasil kayak percabangan juga kan dia itu, tapi ini ada perulangannya. Nah, kalau ini kan nggak ada perulangannya tuh langsung selesai. Nah, kalau di sini misalnya, kalau tidak dia akan mengulang lagi mengulang lagi mengulang lagi sampai dengan ya. Kalau misalnya ya otomatis dia akan end seperti itu atau, mengeluarkan output gitu ya. Jadi kalau di sini ini sebenarnya juga percabangan tapi akan ada berulang. Kalau percabangan murni itu cuman, ya atau tidak dan dia akan selesai di situ. Alurnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang nggak kalah penting itu adalah komponen dari sebuah algoritma gitu kan. Dari tadi kita udah, kita sebutkan gitu ya, ibaratnya ada input gitu kan, pasti dong kalau misalnya algoritma nggak ada input apa yang diproses gitu kan, terus prosesnya itu sendiri, jadi langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai hasil akhir, terus pasti ada outputnya, lalu ada instruksinya. Nah, instruksi ini merupakan kumpulan yang akan menjabarkan suatu masalah sehingga hasil yang didapat itu sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Jadi instruksi ini berkaitan erat dengan proses gitu. Jadi kalau misalnya si input ini mau diproses seperti apa sih? Oke, kita akan lihat instruksinya. Oh, ternyata data yang akan di sini itu akan dipilah. Misalnya datanya itu data mahasiswa, itu akan dipilah sesuai dengan angkatannya. Mungkin akan dipilah sesuai dengan, kelas yang diambil atau mata kuliah yang diambil. Nah, oke, berarti instruksinya seperti itu. Nah, nanti otomatis akan diproses sesuai dengan instruksi. Nah, terus nanti mengeluarkan output kan. Nah, outputnya ini berkaitan dengan tujuan akhir gitu kan. Tujuan akhirnya ini, output ini menjawab nggak sih dari tujuan akhir sebuah algoritma gitu. Kalau nggak menjawab berarti, oh kita salah mendefinisikan si outputnya ini. Berarti disesuaikan dulu dengan tujuan akhirnya seperti apa. Nah, baru kita, setting outputnya itu mendukung tujuan akhir dari algoritma tersebut. Nah, ini yang sering, mungkin dipertanyakan gitu ya, algoritma sama program itu bedanya apa sih gitu. Nah, secara definisi kita akan, pelajari itu seperti ini. Jadi kalau misalnya algoritma itu merupakan hasil pemikiran yang konseptual supaya dilaksanakan oleh komputer. Jadi konsepnya ini masih dalam bentuk bahasa manusia gitu ya. Terus algoritma juga tidak tergantung dengan bahasa pemrograman manapun. Jadi ini masih benar-benar konsepnya tuh dari manusia gitu kan, belum translate ke bahasa pemrograman.
Terus selanjutnya dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman, otomatis kan karena dia tidak tergantung ke salah satu aja gitu dan output-nya yang dikeluarkan, akan sama dengan algoritmanya. Jadi kalau misalnya dari sini konsepnya itu harus mengeluarkan output, misalnya output-nya itu file berbentuk PDF. Nah, output dari sini tuh harus file juga berbentuk PDF. Jadi akhirnya kan sama kan tujuannya si algoritma dengan output yang, akhirnya diproduksi atau diproses oleh sebuah program, seperti itu. Nah, untuk program itu sendiri, program itu adalah realisasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya kita, oke saya bikin algoritmanya sistem penerimaan mahasiswa baru itu seperti ini gitu. Jadi kita bikin diagram alirnya. Oke, berarti, ini akan digunakan pakai website nantinya. Oke, ini akan dibuat programnya melalui website gitu ya. Nanti nah ini kan si program kan namanya si website ini, nah itu kan realisasi dari algoritma yang sudah dikonsepkan tadi gitu. Terus kalau program itu ditulis dalam bahasa pemrograman, nah sedangkan algoritma tadi kan dikonsep biasa pakai diagram alir atau flowchart gitu ya. Terus selanjutnya program itu tersusun atas sederetan instruksi yang dikerjakan oleh komputer, sementara kalau algoritma itu biasanya dikerjakannya oleh manusia. Jadi, gampangnya kalau program itu otomatis dia akan diproses oleh komputer, kalau algoritma itu adalah gambaran yang akan kita, rencanakan untuk sebuah program itu bagaimana gitu. Terus yang terakhir suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Jadi algoritma ditransfer ke bahasa ini kan dari bahasa manusia ditransfer ke algoritma, algoritmanya ditransfer ke bahasa pemrograman dan dari bahasa pemrograman ini akan menghasilkan suatu program, seperti itu alurnya. Nah, ini adalah contoh, menggunakan algoritma. Jadi teman-teman nanti kan, kemarin udah ini ya, udah install, aplikasi untuk, menggambar algoritma. Nah, di sini, itu ada simbol yang harus teman-teman pahami untuk menggambar sebuah flowchart itu seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama itu simbolnya seperti, apa namanya ini, tabung kalau misalnya elips apa ya kalau nggak salah, tapi elips nggak gini deh kayaknya. Ini, tabung dalam, 2D gitu ya. Ini namanya terminator, biasanya untuk permulaan atau mengakhiri. Jadi terminator ini biasanya digunakannya tuh dari start dan juga end. Nah itu biasanya pakai terminator. Terus, yang kedua ada garis alir atau flow line. Flow line-nya tuh ini, jadi arahnya, proses ini tuh mau arahnya tuh kemana gitu kan. Kalau misalnya arahnya ke no, berarti seperti ini flow line-nya. Kalau arahnya ke yes, berarti seperti ini flow line-nya gitu. Lalu selanjutnya ada preparation, yaitu proses yang dianalisis atau memberikan, awalan gitu ya. Biasanya preparation itu, di sini setelah start gitu, tapi yang di sini nih nggak ada contohnya. Tapi ini bisa digunakan di situ. Nah, selanjutnya ada proses. Proses ini adalah, perhitungan atau pengolahan datanya. Jadi biasanya kan habis di-input tuh. Nah, ini ada input dan output data ya. Jadi input sama output itu simbolnya itu pakai seperti ini jejer genjang. Nah, kalau proses itu pakainya persegi panjang seperti ini. Nah, terus yang selanjutnya ada ini adalah, subprogram. Jadi permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Jadi kalau misalnya ini setelah ada proses ini, ada lagi proses yang lebih kecil atau lebih spesifik, biasanya pakainya ini. Jadi bukan ini 2 kali, tapi ini lalu dilanjutkan jadi subprosesnya. Terus selanjutnya ada yang ini belah ketupat, ini biasanya pakai decision. Nah, decision-nya di sini. Biasanya decision ini kan setelah diproses, hasilnya seperti apa gitu, tapi bukan hasil yang output ini ya. Jadi hasilnya gimana nih di sini nih, mau, di-no-kan atau di-yes-kan gitu. Nah, ini biasanya decision gitu, keputusannya gitu. Nah, terus ini selanjutnya ada on page connector, yaitu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi misalnya nih flowchart-nya tuh panjang banget gitu ya. Misalnya dari sini, aduh habis nih halamannya. Nah, itu dikasih konektor ini, terus di halaman berikutnya dimulai juga dengan konektor, baru dilanjutkan dengan step berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada off-page connector, yaitu penghubung bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Oh ini, maaf maaf tadi, biasanya
Karena saya biasanya pakai, on peak konektor semua, jadi sebenarnya itu bisa pakai off peak, tapi, pakai on peak pun juga nggak apa-apa di dua-duanya sebenarnya. Jadi kayak membuka, atau melanjutkan gitu ya, itu mengkoneksikan satu, flowchart ke flowchart yang selanjutnya atau mereka tuh sebenarnya satu bagian flowchart-nya, cuman karena keputus sama halaman jadi di akhir itu menggunakan ini, terus awalan di halaman berikutnya itu menggunakan di off peak connector ini, tuh. Oke, ternyata materinya sudah habis. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Jangan lupa, apa namanya, absensi di e-learning-nya, terus nanti dipersiapkan untuk tugas selanjutnya dan juga tugas praktikumnya. Jadi tugas praktikum selanjutnya kita akan belajar lagi atau mengasah lagi tentang bagaimana kita membuat sebuah algoritma yang akan dituangkan ke dalam flowchart. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.